Selebrasinya ya, ready, jangan banyak ngomong gitu deh. Sorry. Nah aku suka tuh kalau pemain-pemain yang akhirnya membuktikan diri, nggak banyak cakap di sosial media tapi langsung di lapangan dia membuktikan. Iya, karena menurutku Marco yang bikin lambat sih. Soalnya kontrol bola pertamanya itu loh. Balik badannya tuh kayak lambat, Iya, lambat. turning body-nya itu loh. Jadi Kalau begitu bola nyampe ke dia tuh pasti bolanya tuh ada di arahnya tuh ke lurusnya dia, nggak akan tiba-tiba belok. tadi mayoritas masyarakat muslim juga udah doa-doanya, sudah imamnya juga udah mendoakan timnas Indonesia. Ya tadi kan tadi masih. semua waktu Jumatan gitu ya Mas ya. Iya, udah begitu. Udah pakai, ada yang pakai baju green for apa Persebaya, ada yang pakai baju timnas gitu udah. Yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Apakah ini bisa jadi modal untuk Persebaya juara di Liga musim depan? Semuanya bakal kita bahas cuma di Salah Umpan. Let's go. Ini bahas apa dulu, Persebaya dulu? Oh bukan deh, belum ya? Kita bahas yang lagi rame di TL kita masing-masing. Ya, Masih boleh, Persebaya sih. Oh kayaknya. Persebaya berarti. Yo sama-sama yo bawa apa ya lagu Yelali apa ya yang pas ya buat Persebaya. Summer Pride, Bawa pulang piala presidennya. Kini kita juaranya. Persebaya satukan semangatmu, kita teriak Forza Green Force. Let's go. Oke. Langsung itu dadakan. Kita mah gini-gini ya. Iya, Emang oke. korlap supporter kayaknya. Oh iya. Ini Keren ya. setelah 22 tahun ya ternyata. Betul, terakhir 2004 kita angkat piala Yang- nasional ya. Iya, Liga. sebelumnya kan sempat yang Liga 2-nya kan sempat, cuman Iya betul. Iya, ketika kembali ke Liga 1 ya, sampai juara Liga 2, terus itu promosi juga. Tapi ya, mungkin tidak bisa dihitung sebagai piala yang presisius. Akhirnya Persebaya bisa punya piala lagi setelah 22 tahun. Betul. Memorable juga dilihat Rahmat Irianto ya kan sampai Oh, iya, menangis. betul. Bernardo Tavares juga sampai nangis ya. Dia ini waktu adu penalti udah itu semua tim-timnya Iya, juga iya, udah. iya. Ternyata dia sakit jantung. Iya. Tapi bener-bener bikin jantungan sih pertandingan kemarin itu waktu adu penalti ya. Betul. Ya kita juga nggak kaget ketika Persebaya waktu udah unggul, tapi ternyata bisa dibalikan dalam waktu 3 menit. Betul. Disamakan tuh sama si Matrikardi. Tapi itu Siapa yang ngegolin? Yang golin. Persebaya. Ramadan Sananta. Iya, selebrasinya ya. Ready, jangan banyak ngomong gitu deh. Sorry. Ramadan Nah aku Sananta. suka tuh kalau pemain-pemain yang akhirnya membuktikan diri, nggak banyak cakap di sosial media tapi langsung di lapangan dia membuktikan Ya, diri kan. betul, Itu yang betul. top. Dia pasti banyak yang ngekritik juga ya, kenapa kok kemarin-kemarin sudah dapat banyak peluang tapi sering offside, sering dibuang-buang. Gampang peluangnya. jatuh. Gampang jatuh, betul. Mau ngajak lomba lari terus tapi akhirnya juga selalu kalah. Betul. Ya, tapi ternyata kemarin Ramadan Sananta membuktikan dia layak ya, berarti ya. Betul, layak. Menggantikan Alex Martins kan berarti, karena Alex Martins cedera. Alex Martins cedera. Cedera apa betul. ya? Alex Martins ya? Dia kecetit kayaknya. Aku juga nyari itu tadi. Apa ya pangsennya? Kecetet sudah dipakai ternyata. Terus kemarin tuh yang apa kelihatan banget Ramon juga baru masuk di menit-menit terakhir dari Persib ya. Kita sekarang dari sisinya Persib itu juga cedera bahunya dia itu kayak yang pertandingan sebelumnya pas jatuh momen apa ya? Aku sempat lihat tuh lawan kemarin tuh Persib lawan siapa gitu loh. Kayaknya imbas itu dan sampai pertandingan lawan Persibaya juga masih nggak enak. Padahal dia masuknya di menit-menit akhir. Iya kan ekspektasinya dari sang pelatih mungkin dikira wah Persibaya nih udah keluar semua nih jangan-jangan jagoannya, cobalah kita masih punya ada Ramon, coba Ramon kita keluarin menit-menit akhir karena kan kelihatan banget pas waktu belum babak tambahan pun pemain udah kelelahan banget kan. Iya, udah capek semua. Iya kan udah ngejar bolanya itu kayak yang udah ayo udahlah ternyata perpanjangan lagi ya. Akhirnya Ramon diharapkan bisa jadi pembeda, ternyata nggak beda-beda banget. Ternyata dia bahunya juga bermasalah. Betul, masih belum lepas ya. Kayaknya malah sering lepas tuh bolanya waktu kemarin nonton. Iya. Waktu Ramon megang bola sering lepas bolanya. Tapi Rawon soalnya dia rawon kemarin. Rawon, bukan jadi Ramon Udah ya. Ramon Kembali dia udah jadi jadi Ramon. rawon dia lawan Persebaya. lagi jadi Rawon, itu dia. Tapi ini membuktikan transfer pemainnya dari Persebaya berhasil ya. Berhasil. Banyak pemain-pemainnya yang bisa membuat perbedaan, termasuk Yuran juga. Ya. Yuran aslinya itu juga solid sepanjang pertandingan, cuma sayang akhirnya ketika adu penalti. Iya betul. Ya, ada terlalu. tiga. Meyakinkan. Ya dia kurang pede juga kayaknya, jadi dia ancang-ancangnya nggak jauh-jauh banget, jadi ya bisa gampang ke tepisnya.
Ya kalau di sepak bola kan pertandingan di 90 menit lalu babak tambahan. Kalau udah adu penalti kan kayak udah faktor ya udah luck aja lah siapa yang hoki ya bisa menang ya. Kayak kedua tim kayak udah ya udahlah. Kita lihat aja siapa yang menang kayak udah gitu. Betul, pemain-pemain Persib pun juga ya sedih memang pasti, tapi dia lebih ke legowo aja nggak apa-apa. Iya, Kita iya. buktikan untuk musim depan bisa jadi ini nih head to head sama Persebayanya lebih seru lagi nih. Karena Persebaya Betul. menurutku levelnya udah jauh lebih naik daripada musim sebelumnya ya. Apalagi dengan ada Bernardo Tavares, dia membawa banyak pemain PSM Makassar juga main di Persebaya Termasuk sekarang. kipernya juga yang man of the Iya. match. Enggak, man of the match-nya Rivera ya. Bukan kiper malah. Oh, pemain the terbaiknya sepanjang Piala Presiden Rivera, tapi nggak tahu ya yang MVP-nya kemarin Oh, gitu. apakah Rivera Itu juga. kan juga pemain PSM, kiper PSM juga. Reza Bahkan Arian. dari akademinya PSM itu. Ya. Iya. Keren Besar di sih. sana di PSM. Ya, selamat buat bonek-boneknya yang lagi merayakan di kota Surabaya. Kadang terus ada yang bilang euforia jangan berlebihan. Nanti pembuktian ujiannya pada saat liga. Udah biarin yang hari ini mereka lagi senang-senang, biarin hari ini mereka Iyalah, senang-senang. biarin Yang lah. besok tuh biarin misteri, yang kemarin tuh jadi kenangan. Yang hari ini lagi senang-senang ya udah nikmatin aja nih. Persebaya lagi juara, guys. Piala Presiden lagi dibawa nih ke kota Surabaya. Selamat Betul. buat Surabaya. Selamat. Yang penting tetap Bismillah 2027. Ya itu harus kejadian juga. Amin. Itu harus kejadian, amin. Tapi kita bahas nanti untuk match stats-nya seperti apa. Kita bahas dulu tentang apa yang lagi rame di timeline masing-masing. Kalau di timelineku sendiri ya, udah jelas tentang Apa ya? transfer pemain. Transfer. Transfer Ada pemain. siapa transfer di kamu? Transfer pemain ya Happy ngikutin. kayaknya ya. Happy sekali. Tapi sebelum kita bahas tentang happy yang aku akan bahas nanti, kita bahas dulu yang latest ini ya. Ada Salah yang Salah ya. masuk Trabzonspor disambut dengan gila-gilaan. Oh, iya. Ini mirip Fojinha ya? Fojinha. Fozinya. Siapa? Fojinya. Fojinya. Membacanya Fojinya ya. Fozinya Cep? yang di Colo-Colo itu kan. Iya, yang di Cape Verde itu kan. Itu sambutannya sama kayak Salah juga ya. Betul. Iya, iya. Segila Meriah. itu memang meriah Ya banget. lebih ke nyambut influencer mega ya kayaknya kalau Fozinya ya. Ih, gila sih, tapi Fozinya bisa di itu ya, pertandingan yang cuma berapa hari doang Wah. bisa mengubah hidupnya dia itu ya. Betul. Sebelumnya dia apa? Tahun kemarin 2025 dia tukang listrik. Iya pokoknya Tukang listrik kalau nggak Iya, salah. Terus aslinya dia punya pekerjaan utamanya Iya. tukang listrik, bukan pemain sepak bola. 2026 influencer. Influencer, gila. Itu Salah juga akhirnya mendapatkan perlakuan yang Betul. serupa juga ya, King of Ya. Egypt ya. Setelah di musim lalu di Liverpool dia tidak diperlakukan secara manusiawi ya, dia disingkirkan dengan Iya, tidak iya. hormat. Emang tim apa itu? tim. Klub macam apa? Tidak Operator menghargai, kita Liverpool. tidak menghargai bintangnya. Betul. gitu. Oh, Di langsung. musim terakhir dicadangin terus kayak nggak diajak ngomong, nggak diapain, kayak sengaja dibikin nggak nyaman gitu ya. Padahal dia udah belajar bahasa Inggris. Nah. Kan, ya kan? Aslinya Mesir toh. Pasti Iya, kan dia udah betul. effort belajar bahasa Inggris. Ya, Gimana kita doakan yang terbaik lah untuk si Salah ini ya, supaya bisa happy lagi, Oke. bisa ngasih yang terbaik juga. Tapi apakah sudah nggak main untuk Egypt lagi ya di sini ya? Kayaknya dia pensiun deh terakhir. Pensiun Kemarin ya? tuh terakhir deh. Dari Mesir ya. Oke, semoga happy. Terus ada itu juga ya, Bruno Guimaraes Betul. pindah dari Newcastle ke Arsenal ya. Gila, ini semacam jembatan apakah Vini Junior bisa ke Arsenal, tapi Vini akhirnya udah taken kontrak. Taken kontrak, Vini perpanjang kontrak. Perpanjang kontrak sama Real Madrid. Terus Rodri juga bilangnya nggak mau ke Madrid, Nah. maunya ke Barca. Itu dia, coba kita lihat. Untuk nextnya memang ada Rodri sih yang aku akhirnya happy ya. Oh sama kayak Peralta maunya dibilang ke Persija ternyata ke Persib ya. Iya. Ya mirip-mirip gitu ya. Mirip ya. Iya. mirip. Oh, Oke Mirip. oke. Tapi mah ini setelah aku baca-baca, memang Real Madridnya terlalu lama. Terus kemudian yang kedua, karena Real Madrid itu katanya sudah mengontrak Vini yang secara gajinya itu tinggi banget. Jadi Opa Florentino Perez itu mencoba menawar terus-menerus ke City. Bisa nggak nih ditekan lagi harganya? Kan Oke. harganya 60 juta. Tapi Hmm. ada yang bilang juga sebagai pemain yang sudah berumur, terus habis itu juga sempat cedera juga, kayaknya 60 juta itu masih terlalu tinggi. Tapi untuk yang barusan aja pemain terbaik di Piala Dunia ya harga yang layak lah. Kalau 60 juta oke lah harusnya. 60 juta Gila. sangat-sangat oke lah. Dan Ballon akhirnya d'Or juga dia. Hansi Flick telepon langsung. Oke. Langsung telepon ke Rodri-nya, dia menyampaikan bahwa ada ada semacam rencana masa depannya, nanti lini tengahnya itu akan ada kamu di situ sebagai rencana masa depannya. Akhirnya Barca, Rodri ya. bilang betul di Barcelona. Akhirnya Rodri menyatakan bahwa dia hanya menginginkan Barcelona dan udah nggak tertarik. ke Itu Real jersey Madrid. Barcelona yang baru guys, modelnya gitu. Ya, yang baru. Oh oke oke. Aku lebih suka jersey away-nya sih, yang sama Kobe itu, yang hitam. Ya, cuman kalau Rodri di Barca gitu ya, nanti takutnya nasibnya kayak pemain-pemain transferannya Barca yang sebelum-sebelumnya tuh.
diberitain transfer tapi nggak bisa main karena kena financial fair play itu. Waduh, nah itu. Emang sudah punya duit tuh Barca? Itu dia. Pertanyaan yang sama juga. Aku awalnya waktu tahu Barcelona ngejar Rodri, emang duitnya sudah ada. Ini aku fans Barcelona nih ya guys ya. Oke. Tapi kayaknya sudah membaik sih seperti punya ya, udah punya duitnya. Sudah have lah. Sudah orang have Sudah lah. have dia. lah. Apalagi Udah orang kalau dia have. jual Iya, si tuh. mas-mas ini ya, Ferran Torres ini kalau lagu keluar mungkin duitnya dari situ mungkin ya. Betul, nggak jelas juga nih Ferran Torres nih, nggak tahu. Nggak ya. jelas apanya, nggak jelas arah status Iya, jadi dia seksualnya apa? Apanya? Hah? Karena kan lagi santer berita yang sekarang kita lihat di sosial media kan banyak banget dia lagi keluar di tempat-tempat hiburan dengan Iya, dia partinya Sama si cowok-cowok orang terus UFC ya. itu kan. Topuria. iya sama orang UFC. Tadi udah dibahas sih. Kayaknya nggak layak buat konten dia tuh Sam yang aku tadi dibahas Fer. Apa yang dilakukan? Kalau di aku sempat lewat itu ada dia di talk show nih. Setelah juara, dia di talk show. Dia tuh bilang, pertamanya sih ngomongnya biasa kayak interview itu. Nih sampai detik ini aku belum minum air sama sekali. Oh iya, tahu. Ya kan? Tahu kan? Aku Dia minum cuma alkohol. minum alkohol terus tuh karena party terus. Tapi di interview yang sama itu ada pertanyaan ini kayak sebutkan top 10 pemain sepak bola paling ganteng. Duh, Oh, ada lagi konten itu kok aneh ya? Siapa disebut? Itu juga diarahin ke show-nya ke situ. Itu siapa aja? Siapa Ya, disebut? pokoknya Yang menurut dia ganteng. 5 aja deh, 5 ini sebut. dia Beckham ada masuk, Bellingham ada, terus ada siapa namanya? Vinicius kan? Ramos masuk, enggak dong. Nggak, terus. Ramos pokoknya masuk, terus lupa masukin siapa aja, pokoknya Bellingham, Oh, Beckham. yang Tapi nomor satunya itu yang aneh kok pokoknya gitu. Lupa siapa yang ditaruh. Neymar nggak masuk Neymar. Enggak. Oh, Ini berarti punya- yang model-model Tipe-tipenya Ferran Torres. kebapaan Terus ya, masalahnya tuh Sergio ini loh yang Ramos. bikin aku tuh nggak terlalu Anjir, perhatiin listnya ya. Tapi aku lebih merhatiin senyum-senyumnya dia yang nggak jelas setiap nama-nama itu keluar. Iya, tapi pertanyaannya lu, masa siapa pemain bola paling ganteng? Itu Top dia sendiri 10. ada nomor 10. Oh, dia memasang dirinya nomor 10. Oh, sudah gitu NPD pula. Iya. Ini siapa nomor 10? Ini A, B, C itu yang 10 siapa? Aku. Terus kok ih kamu jadi gitu. Oh iya. Dia sendiri nomor 10. Oh iya dia nomor 10 ya. Oke. Aduh. Ya, itunya lah. Ferran Torres itu pertama itunya nggak jelas. Terus. habis itu yang kedua, maksudnya dia Transfernya itu, ya, minta-minta keluar katanya mau ke Betul. ATM, ya, mau Ternyata ke ke- PSG. benar. Jadi dia itu kayaknya lagi pengen nego kontrak gitu loh sama Barcelona. Bisa nggak? Hmm. I want to be happy. Kan dia ditanyain kan kayak apa yang harus Barcelona lakukan supaya kamu tetap bertahan? Dia bilang harus they must show me some love. Maksudnya kayak dia harus memberikan aku rasa cinta kayak gitu. Nah, Karena itu rasa Pedri udah nggak mau sama dia. Siapa? Pedri. Pedri nggak mau sama dia gimana? Iya kan dulu selalu sama bareng-bareng sama Pedri peluk-pelukan. Terus Oh, iya, habis iya, itu iya, Pedri iya. kan pergi luar negeri sendiri, dia pergi sendiri kan. Pedri Oh, memilih iya. pacarnya, nggak mau sama dia. Tapi lucu juga tuh yang di roller coaster ya, yang dia duduk sama Pedri sama Ferran Torres, pacarnya Pedri ditinggal di belakang. Di belakang. Memang dia se-bromance itu, tapi kalau dulu aku bilangnya bromance, sekarang nggak tahu ya apa ini ya. Mereka berdua ini sebenarnya apa? Awas Torres dibakar kamu sama orang. Lagi. Ya, Iya, tapi iya. itulah yang Itu lagi yang rame di timeline tamu bola. ya. Kalau masalah dia apa di timelinenya? Timeline-nya Erling Haaland sama ini nih, Olise lagi Oh. party gitu-gitu. Iya. Itu Haaland lagi dibikin-bikin meme, jadi kayak si Vinicius tiduran sama cewek, kelihatannya kayak sama cewek gitu ya, pakai cuman G-string gitu doang, tapi ternyata Haaland gitu-gitu loh. Oh, Aku seperti ini. sama Olise sama apa? Aku nih pokoknya Haaland lagi datang ke acara party, kayak partinya lagi pagi-pagi gitu ya. Terus dia datang gitu, ya tau lah party masa sober yang di situ kan. Dia datang kayak tamu gitu, terus dia berusaha buat enjoy gitu kayak. Terus yang lainnya kayak ngerasa kok Haaland sih? gitu ya. Kan kayak vibe itu aku tuh lagi keluar di timeline aku sama si Olise. Terus sama ini nih. Yang Cristiano Ronaldo nikah terus yang lainnya pada datang tuh fake apa hoax apa beneran sih? Nggak tahu aku karena Cristiano-nya nggak posting bocor beneran kok. sih. Iya. Nggak posting kok. kan Cuman kan ada yang Messi, undangan-undangan Mbappe. nikahnya Iya, itu Ronaldo beneran. gitu, nggak tahu aku. Itu Karena sih guys yang nggak keluar di posting. timelineku. Ada yang agak aneh juga, ada Ronaldo sama Georgina, ada Tom Holland sama Zendaya. Sama-sama pakai baju nikah, itu AI pasti sih. Oh, itu iya. Kalau di aku tuh lagi ada ini si Iker Casillas itu habis kepergok ngedate sama salah satu bintang bokepnya Spanyol, karena kan dia ada pegat kan sama yang apa? Lena de Plug. Wih, kayak Bukan, tahu sama banget itu. aku. Ya, dulu kan dia sama itu Sarah Carbonero kan, yang reporternya TV-nya
Spanyol, terus kan nikah sama Casillas tuh. Terus kan Oh, cerai. yang viral dicium gitu itu ya? Ya, terus kan cerai. Cerai. Nah, terus ini sekarang Casillas lagi jalan sama satu bintang bokep ini. Wih, keren. Bintang bokep yang sama yang pernah nge-reveal semua chatnya Lamine Yamal yang minta mau ngundang dia Ini, suruh datang ke tempatku. acara Ya, ulang tahun. Yamalnya minta Yamal. minta nge-DM itu, kamu ke tempatku ayo Yang sini mulai ke berusia tempatku. 18 tahun itu. Ya, kan yang lama berarti waktu masih 17 tahun itu. Dia berusaha memenuhi fantasinya dia ya. Terus sekarang ceweknya malah sama Iker Casillas. Ya ampun, Yamal lebih ke Yamalnya sih aneh banget Yamal. Oh, ini nih. Sekarang yang positive vibes ya. Ini nih yang keluar di timeline-ku. Apa? Pep Guardiola ngundang berapa anak-anak Palestina acara apa ya? Acara itu keluar nggak di kalian? Acara organisasi apa gitu loh. Kan ditanyain kan, Pep sibuknya apa sekarang? Selain main golf, terus dia posting di akunnya dia kalau nggak salah dia lagi sibuk dengan CSR ya. amal-amal untuk itulah. Untuk dia kan lagi kayaknya support buat bukan support, mendukung Palestina kan kayaknya. Itu sih yang keluar timeline-ku. Sama ini SD. Hari ini SD mana ada senjata ketahuan di Oh sekolah. iya. Enggak, itu bukan bola, guys. Ada berapa 9? Itu epic sih aku baca ini. Apa kok SD kok? Kalau aku sama ini Garnacho tuh, yang dia main di sayap kiri tapi terus habis itu dia udah di bolanya di dia, terus dia ngoper lagi ke kirinya lagi, kan dia nggak ada orang lagi. Oh iya, ini baru nih. Iya, baru beberapa hari yang lalu tuh. Yang sama Indonesia Alsar. Bukan, Oh, beda lagi. setelahnya. Mereka karena dia tour ya? pre-season setelahnya itu dia udah pegang yang di kiri, dia oper ke kiri lagi, nggak ada orang. Kamu sebagai fans MU, Bu. Garnacho tuh pemain yang kayak gimana sih dia? Labil. Terlalu songong aja ya, gengsi aja dia. Gengsi aja ya. Sangat gengsi sekali dia. Merasa Tapi dia etos bisa. kerjanya nggak segitunya kayak. Enggak, banyak gaya, anak muda sok nakal, banyak gaya. Harusnya dia punya role model ya biar lebih anteng Dia gitu kan, kali ya. tapi kayaknya tuh memang suka cari gara-gara aja sih. Soalnya dia di Argentina, masuk di timnas, tapi terus habis itu pas timnas selebrasi Cristiano Siu, Ronaldo ya. di depan Messi, dia ngomong dia senangnya Ronaldo. Tapi secara hidupnya juga nggak ngikutin value-nya Ronaldo. Berarti kan Betul. kamu cuman pengen ya anak resek aja gitu. Betul. Nggak disiplin, nggak apa. Ya kan kamu kalau fans ya kamu ngikutin value hidupnya kan. Nah itu dia. Nah, ini nggak juga, ya anak resek aja. Anak resek. Chaos. Tapi dia orang have ya. Gengsi orang have dia. Ya Ya. sekarang sih semua pemain bola pro pasti orang have ya. Betul. Orang have. Gengsi Nah, banget kalau nih kita nih. dulunya Heaven ya nggak tahu. Heaven. Oh iya. Heaven tamunya. Iya. Heaven Ada itu. tamunya. Itu dia, kita udah membahas tentang timeline yang ada di kita. Menurut kamu gimana? Apakah kamu punya info-info seputar sepak bola yang pengen dibahas Nah, iya, sama kabarin. Salah Umpan? Kabarin tulis. Langsung tulis aja di kolom komentar Nanti ya. kita bahas. Gosip-gosip terkini ya, Iya. boleh. Gosip-gosip terkini. Kemarin juga sempat ada yang sempat kita bahas juga. Bahas Persib, Bang. Hari ini kita bahas. Ya. Karena Iya kemarin soalnya kamu Persib- kalah. Itu dia. Ini dia. Luar biasa. Persebaya akhirnya kemarin. Salah satunya Liwani. Wani. Gila. Kemarin kita lihat ada yang selebrasi. Rahmat Irianto dia melipir sedikit. Terus dia melihat teman-temannya kayak, wah dia ikut bangga. Iya, ini sempat pas waktu ngangkat piala, River angkat piala tuh sempat ada Pak Ete udah ngerti tuh kondisinya kalau mau selebrasi tim tuh dia memposisikan kapten, habis itu dia bakal meninggalkan Ya, tribun ya. minggir. Satu lagi siapa Menteri PU, Menteri Perumahan tuh loh siapa sih? Itu masih yang terlambat terus akhirnya Rivera mau ngangkat piala tuh dia nunggu lewat duluan tapi konfetinya udah terlanjur. Iya. Ya itu ada sempat itu. Oh ada gitu-gitu. Ada juga Pak kemarin. siapa sih namanya? Takut salah sebut namanya. Ada juga itu. Ada Ya, depannya tapi M kalau nggak salah. Ya. ya kemenangan ini kan pasti berkesan buat Persebaya ya walaupun nggak ditemenin dengan supporter-supporter Bonek Bonita pasti kita juga di Surabaya dari tempat-tempat juga Betul. Betul. melayakan Semua live tempat juga nobar. nobar juga sampai selesai acara pun di Surabaya masih ada konvoy ya teman-teman Betul. juga pasti tahu di Jalan Tunjungan kemarin tolel-tolel sampai yang nggak ngerti-ngerti ini apa ini kok tiba-tiba Iya ya, orang-orang banyak yang di thread ataupun di IG banyak nanya ini ada apa sih kok tiba-tiba ada konvoy. Iya. Nah, ngikut Kota cewek ini gitu lagi kan. juara, kawan-kawan. Kota ini lagi juara, jadi Yoi. ya itulah lagi seneng. Mas Asrul nonton dari rumah ya. Ada videonya tuh. Oh, iya? Iya, dia nonton dari rumah. Karena besok pagi mau sepedaan kali masalah seru. Wah, mungkin. Masuk akal. Oke guys, ya Masuk kembali. akal. Kita mau bahas untuk line up-nya ya, untuk starting line up-nya. Kita langsung lihat aja, ini dia starting line up-nya kemarin. Persebaya ada. Kiper Hernando Ari. Bonot sudah namanya, Boboto, Walper pemain catur. yang Jepang itu.
Not sudah ya betul. Not sudah itu. Nah, ini 4-2-3-1 ya akhirnya tapi dengan ada mungkin Rahmat Irianto ditaruh di situ jadi ada penjembatan ya. Iya. Kalau misalnya waktu awal-awal itu kayak semua pada maju, nah dia jadi penjembatan dan Sananta jadi starter. Meskipun fotonya kayak foto lama di scan itu ya. Ada di sana. agak ungu. Kenapa ya. itu sih fotonya? Agak ungu. Agak Thanos, Bro. Agak Thanos. Oh dia, iya, bro. iya lagi Thanos. Iya. Rivera baru potong ya nggak ada kumis ya, cukus kumir kamu ya, ini Iya. agak bersih. Cukus kumir dia. Rivera pemain terbaik Piala Presiden 2026. Ya pemain yang Pantas. sempat dihantam kaki sama Peralta dan Peralta akhirnya di kartu merah. Oh Peralta ganti siapa ya? Oh dia pemain pengganti terus kartu merah ya? Ganti betul. Oh. Di Persib TC Pakualam ya kan. Sudah Mutombo, Matrikardi ya itu yang ngegolin kan ya. Mati Iya, Kardi yang iya. ngegolin. Ada Malis, Sekulic. Sekulic ini Manalo. pemain tinggi loh. Tingginya itu berapa ya? Hampir 180 sekian tapi Tinggi, Kun. dengan lincah, tapi lincah dia. Kemarin tuh juga komentatornya juga beberapa kali kagum dan aku juga sempat akhirnya coba fokus ke saat dia bawa bola. Iya juga ya, ini pemain balik badannya turning bodinya tuh loh saya bisa Iya, dengan betul. setinggi itu tuh lincah gitu loh. Lemes. Kan biasanya kalau pemain kan tipikal tinggi-tinggi Kaku tuh, ya. iya, itu dia bisa turning point-nya bisa kayak gitu tuh. Betul. Malik Rizaldi gimana? Malik Rizaldi? Malik Rizaldi ya Wis ngono kuwi. ya ngono biasa kuwi gitu piye ya. ya. Kemarin tuh Ya belum ketemu peaknya lagi kayak waktu Betul. dia Iya, di Madura iya. Di sih. Madura United kita masih menanti ya. Ya. Kira-kira kayak gimana? Kita bahas untuk match stats-nya seperti apa kemarin. Ini dia. Secara penguasaan bola kalah jauh. Bentar, berarti tadi itu Persebaya. Ari ya. Dari tadi kan Fernando squadnya Ari. Ari. Berarti Ari digantikan di babak kedua ya? Diganti, babak Ya, kedua menit diganti. 46 Reza Arya langsung. Babak kedua. Nggak tahu tuh langsung. kenapa itu dia ya. Nah, aku nggak tahu juga tuh. Kenapa tiba-tiba ganti? Apa karena preseason biar main dua-dua? Mungkin bisa Bisa jadi. jadi. Karena setiap laga di Piala Presiden ini di postingannya Persebaya selalu ditulisnya preseason. Oh iya. Ditekankan terus ya. Iya, karena Preseason, bahwa preseason. maksudnya kalau nggak menang ya nggak apa-apa gitu. Oh iya. Dan Nah, terus bisa. yang Paku Alam ya mungkin ini juga Boboto juga nonton Salah Umpan juga kita juga nanya-nanya nih kok pada waktu pertandingan mau berakhir kenapa Paku Alam diganti sama kiper Fitrah. Fitrah Iya, ya. betul. Sama kita juga ngerasa pas waktu Hernando Ari akhirnya diganti dengan kiper cadangannya ini kan juga sebenarnya Hernando Ari kalau penalti-penaltian lebih jago. Lebih jago, betul apalagi rambut putih sekarang kan ya. Iya. Agak ganggu Lebih sih. pede. Iya. Iya kan? Dia tuh lagi itu nge-branding barbershopnya dia. Hernando Ari lagi punya barbershop Betul. kan. Masya Allah. Nah, cuman kan biasanya kayak gitu-gitu tuh ganggu konsentrasi kan. Iya. Nah, sedangkan kalau mungkin Persib masukin kipernya karena keriting-keriting gitu. Iya bisa. Biar lebih kelihatan penuh dikit gitu loh. Berarti gawangnya. kayak kipernya yang timnas tuh yang lapis keduanya Nadio Vinata siapa Si Cahyo. Cahya. ha. Kayaknya di barbershop Hernando juga kayaknya. Mungkin. Cahaya kan teman-teman. Supriyadi. Nah, khusus kiper-kiper timnas dapat Diskon diskon 50%. 50%. Oh iya Persebaya Store juga hari ini Diskon. sampai tanggal Diskon berapa? 50% guys. Jadi Mantap. kalian Kecuali yang mampir-mampir lah. Kalau yang baru-baru, yang jersinya ini 20%. Yang baru. Oh. Ya, Kalau yang lama diskon. ataupun apa, Manfaatkan semua 50%. di momen kemenangan Persebaya Surabaya membawa Piala Presiden. Betul, mantap. Kita lihat momen-momen highlight-nya tadi ya. Pertandingan semalam, ini dia gol pertama dari Ramadan Sananta, dapat umbanan dari Rahmat Irianto. Iya ini tadi yang aku bahas di depan tuh. Selebrasinya langsung stredis. Banyak ngomong ini loh kasih gol nih loh. Aku kasih gol ngomong aja. Tapi top pemain-pemain yang kayak gini nih kita pasti suka. Maksudnya nggak banyak cincong dia kan. Jadi pembuktiannya langsung di lapangan. Ini loh. Tuh. Umpan kuncinya dari Mitrevski kemarin ya kepada Rahmat Irianto. Oh. Cakep Tuh, juga Rahmat tuh. Irianto yang narik ke situ. Iya. Rahmat Irianto, mantap. Berikutnya, selang 3 menit kemudian, sayang banget, berdiri bebas Matrikardi. Lalu Iya. kemudian bisa nyetak gol dengan gampang di situ. Salang 4 menit berselang ya? 4 menit berselang ini. 3-4 menit lah. 3-4 menit berselang, betul. Jadi aku inget tuh. Ini kan posisinya aku lagi sambil nonton-nonton lewat handphone kan. Jadi karena lagi ada kegiatan, lagi ada acara. Jadi pas Aldo bilang ini, Mas, gol Mas katanya udah. Iya. Nggak lama, belum sempet aku buka langsung chatnya masuk lagi ke bawah. Ya, Lu Mas kebobolan. Cepet banget ya baru tuh Aku baca masuk, nah Mas. ini jadi berapa Dun? Imbang Mas, 1-1 ya udah. Sama-sama ternyata sampai akhir ya, sayang banget. Sampai waktu normal Sampai berakhir pun betul. juga masih 1-1, lalu kemudian pas extra time malah Peralta
Di kartu merah. di kartu merah. Dan sebenarnya di babak kedua Persebaya sempat ada beberapa peluang juga yang Iya, dari Miguel juga di ya. clear di garis gawang sama backnya Persib itu ada heading juga. Ada di betul. Ada juga. Ini Peralta dia masuk kalau nggak salah di menit ke 70-an, dia main 20 menit terus lah kok extra time. Dia pengen istirahat kali ya. Iya karena juga lagi cedera kan. Iya. Ternyata juga kondisinya lagi Males cedera. ya. Betul. Tuh. Mari-mari kira kesel lagi. Iya. Keluar aja lah. Tapi akhirnya setelah pertandingan juga dia ngobrol sama Rivera juga nggak bisa ngerem aku, kayak mungkin gestur mimiknya gitu ya, dia ngomong sama Rivera itu pas waktu selebrasi pas waktu mau penyerahan piala dibilang sorry dan akhirnya ya fine aja lah. Senyum-senyum kok dia. Ya biasa lah, biasa. Iya. Namanya sepak bola kok. Sepak bola pemain tuh kadang-kadang yang ada di lapangan tuh ya tendensinya cuma yang ada di lapangan, begitu selesai ya sudah mereka berteman baik. Ya, yang di luar lapangan itu kadang-kadang yang kebawa-bawa. nonton tuh yang kebawa emosi. Nah, itu. Ya karena yang kebawa emosi yang heaven ya, yang pemainnya kan di heaven. Iya. Ada banyak masalah hidupnya, jadi dia bawa ke emosi di situ. Santai aja guys, tenang Santai aja. saja. Tapi kemarin ada yang nggak santai nih, Apa si itu? William ini ya. Coba kita lihat penendang pertama dari Betul. Persib langsung ditepi sama Reza Arya. Ini bonek, bonita semuanya langsung. Baron ya? ditepi Siapa? nih. Baron. Baron. William Baros. Oh, Baros sih panggilannya Baros. William Baros. Ini dia. Dia tidak berhasil mencetak. Lalu kemudian next. Nah, sayangnya ini Sayangnya diikuti sama penendang Juan terakhir Fernandes. sebenarnya Ya, udah betul. dia tinggal gol aja udah lolos langsung juara. Acang-acangnya deket banget. Ya, kayak pelan gitu ya, kayak nggak yakin gitu loh. Iya kayak satu langkah doang. Antara nggak yakin, antara dia mau bikin something special dan memorable yang ini loh cuman gini aja masuk, ternyata yang nggak Iya, bisa. itu nggak boleh. Meremehkan sombong Betul. itu nggak boleh. Itu angkuh, Nah, itu nggak sifat-sifat jangan tinggi yang hati, nggak baik ya. nggak baik ya. Nggak baik. Akhirnya ketepis gitu loh. Betul. Oke. Next kita lihat highlight berikutnya. Ada apa? Nah ini ketepis Ini juga. Ketepis juga akhirnya. Ini pertandingannya udah jam 12 malam apa di sana ya? Kita kan selisih 1 jam ya. Di kita jam 11 setengah satu loh itu. Itu sepertinya yang di belakang juga udah anak-anak gianyar Nah, gitu. itu anak-anak Gianyar tuh lihat ada yang tangannya ke mulut tuh angop itu kebetulan. Iya. Masuk, Ada yang udah masuk aja masuk lah. Cuman gitu. yang satu shot sebelum ini masuk kelek loh. Betul. Ya kan arahnya udah benar ketebak tapi masuk bawah keleknya itu. Ini 29 siapa Kakang? Kalau dari bentuk badannya 29 apa ini. bukan ya? Apa kayak Kakang? Siapa ya? Nggak tahu siapa yang Penendang penalti. Ya terus di kolom komentar ya. ya siapa itu. Bobotoh. Tuh. Baru Dakwel. Teman-temanku juga yang kan ada sebagian juga dari Bandung ini juga. Harma ucapin- Hehanusa. Oh, tadi yang aku bilang saudara ya Andre Hehanusa ya. Betul. Juga saling ngucapin. Sam juga bilang Persebaya itu apa saudara apa dibilang? Ya Bonek Viking saudara Bonek dulu. Viking saudara. Dulu tapi sekarang terakhir-terakhir banyak tengkarnya sih. Tapi enggak lah. Tapi begitu pas juara tuh mereka ada yang DM, ada Nah, yang betul. ada yang by WA tuh bilangin apa Kang selamat ya gitu. Langsung bilang, wih gila ya. Karena pas waktu mereka juara pun kita walaupun ada di hati kapan ya, tapi juga akhirnya juga ngasih selamat kan. Betul. Aku Ya, yang kita lakukan mungkin betul. kalian juga sama. Dan begitu kita menang pun juga yang mereka lakukan sama. Apalagi kalau dulu zaman dulu ya, kenapa kok bilang Bonek Viking tuh saudara? Karena setiap kali saling away, itu bahkan ada yang nginep di rumah loh. Oke. Jadi kayak Iya. mereka nggak punya Kebiasaan akomodasi seperti gitu ya. Tapi kalau ngelihat oh ini ada bonek apa keleleran gitu lah ya, telecehan di jalan atau apa, itu mereka yang Viking nggak punya tempat tinggal, di tempatku ada, mau nginap apa enggak, itu dikasih loh. Iya. Makan di warung atau apa tuh bisa ditraktir, dan itu saling berbalas gitu loh. Kalau Viking yang pas ke Surabaya juga kayak gitu. Top. Semoga kultur itu tetap berlanjut sampai Betul. sekarang ya, sampai nanti liga juga berjalan. Mantap. Kita jaga ya persaudaraan ini ya. Terakhir adalah gol dari Gladson. Ini dia langsung kenceng aja dia. Fitra ini banyak salah menebak arah, tapi kali ini dia bener nebaknya tapi Cuman kalah kurang cepat cepat. ya, Betul. karena memang dia harusnya mending main mobil aja. Kenapa? Emang iya, Fitra Fitra Eri. Eri. Fitra Eri itu Fitra, iya, dia. betul lagi. Langsung aja nyampe Fitra ya. Headlamp-nya kurang tinggi, anunya pas. Fitra Eri, Tinggi saya 177 Fitra Eri. senti. Bukan Mas, ini kiper ini. Kiper ya. Saudaranya mungkin? Mungkin Bisa jadi ini Fitra lebih akhirnya. cocok jadi anaknya ya. Iya. Tapi kelihatan tegang banget nih, jujur. Ya dia dimasukin khusus buat ini loh. Iya, betul. Mungkin betul. waktu latihan dia bagus. Iya betul, dia Khusus penalti. tegang banget sih wajahnya sih. Masih muda banget ya? Iya. Masih muda. Terus sengaja dipelonco mungkin. Tapi di Ramalho juga penting. dimasukin akhirnya ya. Iya. Walaupun kemarin pertandingan kemarin lawan Port FC dia sempat agak ngambek gitu pas diganti. Terus akhirnya Akhirnya juga main. ya. Terus dia juara, dia joget Brasil.
Ada Yoi. videonya tuh, jago dia. Ya, emang dari Brasil ya dia ya. Emang aslinya Brasil dia. Iya. Oke, itu dia. Akhirnya Persebaya bisa memenangkan Piala Presiden ya. Next, ada apa lagi? Kita bahas. Tentu. Oh, ini dia pertandingan Ini dia. besar berikutnya. Nanti malam penentuan apakah timnas Indonesia bisa lolos apa enggak di Piala AFF, harus menang Yes. lawan Singapura ya jam 8. Kita lihat, aku lihat video kita yang prediksi skor itu. Ya, agak-agak gimana gitu ya. Ya ada optimisnya, tapi juga, aduh, ada takut-takutnya juga gitu loh. Aku ganti 3-0 Indonesia. Oh iya ya? Weh, Skor pede. Aku ini, tetap 3-0. sih. Aku 3-0 Indonesia. Jam Yang keluar di 8. highlightku itu ini si siapa penyerangnya Singapura, Ilham Fandi. Mm-mm. Teman Indonesianya banyak gitu. Iya. Itu orang Indonesia. Iya, itu kalau liburan kan biasanya di Bali gitu kan. Nah. Kadang-kadang keluar di sosmednya, di story-nya juga si siapa? Yang kembar itu siapa pemain timnas kembar? Aduh, Tajibana Bagas Kavi. bersaudara. Nadewa Sakila, bukan Bagas Kavi, Bagas Kavi sama Bagas Bagas Kava. Kava. Itu juga terus main sama Marcelino, itu juga penyerang siapa? Singapura tuh dekat sama pemain-pemain kita. Itu juga kalau nggak salah anaknya mantan pemain. Fandi Ahmad ya. Iya ya, mantan pemain Wajahnya Singapura. mirip Tiani Renders ya. Ya kan yang mirip Tiani itu kan. Oh iya. Fandi Ahmad ya? Iya. Bapaknya itu. Aku malah lebih ke mirip ke Adam Jordan kayaknya. Kamu tau gak Adam Jordan? Bukan. Next. Bapaknya. Ini bapaknya Fandi Ahmad. Siapa sih anaknya namanya? Ilham Fandi. Ilham Fandi. Ya itulah pokoknya Ilham Fandi. Bener gak? Bener gak sih anaknya? Ya. Oh iya benar. Iya, Iya iya. Tuh kayak ya mirip-mirip dikit lah Yang itu. menurut aing. Ini seangkatan-angkatannya itu Ilham tuh. Fandi. Asnawi, Marcelino, main-mainnya sama itu tuh. Iya. Kita lihat squadnya kali ya. Kita lihat squadnya, ini dia perkiraan pemainnya. Wih, pakai Haye kembali ke tengah akhirnya. akhirnya Cahya yang dipercaya ya. Setuju lah kita ya. Aku sih nggak setuju sih. Tapi ini masih perkiraan ya ini ya. Aku sih nggak setuju ya. Apa ini? Enggak setuju apa, Bang? Kalian bahas apa ini? Kalau aku either sekalian 4-3-3 aja sih. Masih 3-4-3 kalau ini. Iya. Ya. Masih Oh, riskan. iya, aku di sosmedku juga yang keluar 352 ini, Sam. Bukan 3-4-3 kan. Ya kan kalau aku. Cuman pas biasanya memang main 3-4-3. Cuman enggak sih. Tadi aku lihat. Iya. Rizky Eka menjadi pilihan di depan. iya. Tapi menurutmu beneran Cahya nggak? Kan beberapa kan Kalau aku kita beneran Cahya, cuman Rizky Eka enggak sih. Harusnya Beckham Putra. Putra sih. Di depan Beckham Putra kalau dari kita, guys. Sandi akhirnya dipasang karena kemarin tuh dia cedera gitu Katanya ya. enggak fit. Kolega. Oh iya, kolega. Thank Maaf you ya. infonya. Kebetulan dia mungkin Gala-gala tukang banget. pijetnya mungkin ya. Kita kan orang biasa. Rizky Ridho sekarang digeser ke tengah. Betul. Harusnya dia di tengah sih memang. Iya, betul. Dapatin nama. Emang Gimana? So far mirip-mirip melihat ini? Yates lah. Iya, kalau aku sih tetap lebih suka 4 back ya. Sebenarnya. Biar apa? Biar lebih aman, biar lebih... Iya, kalau misalnya main 3 ini kan susahnya itu ya itu loh, yang wing back-nya itu kan dia harus naik turun kan. Sedangkan tipikalnya Eliano ini nggak gitu ya. Iya, dia tuh males gitu loh. Males turun ya. Dia kan karena aslinya dia kan bukan back sayap, dia kan memang pemain sayap di Zwolle kan. Iya. Kalau Doni masih bisa lah. Sisi Doni kan kirinya memang masih aman memang lah. di situ mainnya. Yang kanannya nih nanti takutnya rawan eksploitasi sama. Iya, tim laki-laki di Singapura. sisi yang itu gitu loh. Iya. Haye Jenner. Orat Mangun masih dipasang ya. Ya, Haye Jenner mending ini sih daripada Mark Locke sih kalau aku ya. Dan memang kalau Orat Mangun no other option Bawa- sih. Bawa siapa sih striker aja itu maksudku? Orat Mangun tuh gantinya No siapa other lapisnya? option Nggak sih. ada. Iya, karena Beckham Putra mending di Aduh. kanan, Beckham Putra kiri Orat Mangun. Karena kalau kemarin tuh dia jadi kayak maksa sendirian karena jadinya cuma dia aja gitu ya. Sedangkan kalau ada Beckham Putra kan kita kadang bisa lewat kiri, Orat Mangun mulai aneh-aneh lewat Beckham Putra kan gitu. Oh iya. Atau kalaupun misalnya tiba-tiba mau geser kan tinggal kita geser aja jadi 4-4-2 misalnya, Beckham Putra jadi sayap kanan. Orat Mangun sama Becker jadi 2 striker. Kan maksudnya di dalam permainan kan kita bisa main geser-geser kayak gitu ya. Tuh. Ya, itu kalau dari kita. Kalau Mas Redi ada mungkin yang harusnya diubah-ubah lagi. Ragnar ya, kamu masih ini ya Mas Redi ya? Depannya sih Ya kecuali Marcelino sehat ya. Ya, ternyata nggak sehat. Betul. nggak ini Mundur kan Marcelino kan Iya, dari AFF udahan. Mark Locke nggak jadi starter, sepertinya tengahnya lebih hidup. Iya, Harusnya. karena menurutku Mark Locke yang bikin lambat sih. Nah. Soalnya kontrol bola pertamanya itu loh. Balik badannya tuh kayak lambat, Iya, lambat. turning badinya itu loh. Jadi Kalau begitu bola nyampe ke dia tuh pasti bolanya tuh ada di arahnya tuh ke lurusnya dia, nggak akan tiba-tiba belok. Itu Iya. jeleknya di situ sih.
Semoga itu ya. Kalau pilihannya ini berarti ya semoga juga Haye nggak terlalu banyak numpuk di kanan di Betul. posisinya Eliano. Jadi bisa benar-benar ngeksplor tengah. Jadi pilihan untuk opsi ngalirin bola jadi lebih banyak. Itu sih menurutku pasti pertandingannya jadi lebih hidup sama ball position kan. Kalau John Hartman ini kan tipikalnya begitu bola lepas ambil lagi, begitu bola Iya. lepas ambil lagi. Nah itu kenapa fisik dari tiap pemain ini kan benar-benar digenjot. Maksudnya dia suka build up serangan tuh saat kita pegang bola gitu. Jadi ya memang penting saat pergerakan tanpa bola, tapi build up serangan tuh memang harus dimulai dengan kita saat pegang bola itu. Jadi bukan saat motong dari bola lawan terus habis itu melakukan serangan balik. Nah Herman ini bukan tipikalnya gitu. Nah semoga aja dengan Haye berada di posisi yang tepat, kayak Jenner bakal lebih belakang dikit ya, Sam, Iya, betul. untuk Dia jaga. bisa cover areanya. Semoga Dan itu semoga sih. Rangers juga naik turun ya. Ya, Betul, iya. jangan yang males males ya ya. Rangers ya. Ya. Ya, ini adalah harapan terakhir kita juga ya. Karena Harus Menang. Harga mati, harga menang. Imbang bukan pilihan, kita doakan yang terbaik. Singapura imbang. Kalau Singapura imbang lolos. lolos Singapurnya. Lolos aja kan sama-sama 7 dia kan. Iya. Singapura imbang ya berarti dia mungkin. Pokoknya imbang nggak lolos aja. Soalnya apalagi Vietnam kalah. lawan Kamboja kan. Tadi mayoritas masyarakat muslim juga udah doa-doanya sudah imamnya juga udah mendoakan timnas Indonesia. Ya tadi kan Masuk. semua waktu Jumatan gitu ya Mas ya. Iya, udah begitu. Udah pakai ada yang pakai baju green Persebaya, ada yang pakai baju timnas gitu udah. Karena memang kayaknya seru deh kalau misalnya timnas juga ikut angkat piala. Menurut kota-kota Surabaya, menurut Ya. masyarakat Surabaya, biar digandengin sama piala presiden gitu kawan. Yoi. Benar. Kita juga mendukungnya jalur langit ya. Kita Yes. doakan yang terbaik. Silakan tuliskan prediksi skor kamu juga di kolom komentar. Kira-kira berapa prediksi skor Indonesia versus Singapura? Yes. Oke, kita akan kembali lagi pastinya di hari Jumat, hari Hari Selasa. Selasa. Ya. Kita akan bahas. Semoga aja pembahasan kita adalah kemenangan Indonesia ya. Ya, betul. Semoga kita Betul. doakan ya adalah kemenangan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Reddy, terima kasih Sam. Thank you. Kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Sampai jumpa lagi cuma di Salah Umpan. Thank you. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.